Tindakan pidana dan kriminal murni Laporkan. yang melanggar PKPU Bapak izin. Laporkan. Dan saya minta aparat keamanan yang ada mohon tindak tegas pelaku-pelaku kalau ada kamera tangkap oknum-oknum yang bersangkutan. Oke. Karena apalagi ini dalam forum yang terhormat sedang melaksanakan proses hak dan tanggung jawab saksi juga diatur dalam PKPU. Dia punya tugas menyampaikan sanggahan-sanggahan apabila ada ketidaksesuaian. Tetapi ketika diamuk oleh massa, diamuk oleh PPD, Yunus Ugoya. Maka itu Nanti kau bikin laporan saja. Ini dua kali kami minta tolong. Pertama kita batalkan karena gara-gara begini, ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Saya Itu tadi bilang tuh, saya kedua, nggak bisa intervensi, tapi kami saya usul. akan teruskan. Bapak kami usul. Kami tampung. Hari ini tidak boleh lakukan Saya akan pemilu. komunikasi dengan Pleno. provinsi itu. yang dilakukan oleh Ketua KPU sangat rancu dan menyalahi aturan. Ini terskenario rapi untuk mengamankan kepentingan seseorang, kepentingan paslon nomor 2. Dan perbuatan yang sangat terstruktur, masif dan sistematis. TSM yang dilakukan, saya paham PKPU. PKPU di pasal 18 ayat 24 tentang rekapitulasi suara, proses yang dilakukan KPU itu diatur di pasal 30, yaitu melakukan pembetulan dan perbaikan suara, tetapi didasarkan pada C hasil, bukan papan plano, bukan catatan-catatan liar. C hasil itu menjadi rujukan untuk disandingkan dengan D hasil, tetapi proses ini tidak dilakukan oleh KPU. Kemudian pada saat kejadian khusus, contohnya di tingkat TPS dan di tingkat distrik, itu tidak pernah ada pengajuan form kejadian khusus. Model C kejadian khusus di tingkat TPS, model D kejadian khusus di tingkat distrik. Tidak pernah dicatat di distrik, tetapi tiba-tiba di KPU ada kejadian khusus. Pertanyaan saya begini, model itu dikeluarkan oleh siapa? Formulir itu disodorkan oleh siapa? Kemudian kalau formulir itu disodorkan kepada Bawaslu, oleh kita punya Panwas itu sudah mencatat segala kejadian pelanggaran di lapangan dari tingkat TPS sampai distrik, bahwa di distrik itu tidak ada satu persoalan masalah pelaksanaan pemilu. Tetapi tiba-tiba Bawaslu menyatakan bahwa ada pengaduan dari Panwaslu. Pertanyaannya Panwaslu yang mana? Terus mekanisme penanganan masalah di dalam Bawaslu itu ada tahapannya. Pertama dia menerima pelapornya, inisialnya siapa. KTP identitas itu menjadi rujukan pertama. Kemudian pokok persoalan yang dipersoalkan apa. Setelah melihat masalah, dia melakukan sidang perkara. Sidang perkara dia menghadirkan saksi dari tingkat TPS, menghadirkan saksi dari tingkat distrik, menghadirkan penyelenggara di tingkat TPS, menghadirkan penyelenggara di tingkat distrik secara kolektif. Dan dia melakukan penyelidikan secara teliti. Apakah benar terjadi persoalan yang diadukan dalam hasil? Kalau sama sekali tidak ada proses itu, jadi berarti tidak ada rekomendasi. Tetapi tahapan proses pemeriksaan masalah tentang rekapitulasi suara tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lanijaya, tiba-tiba disodorkan dengan rekomendasi dadakan. Rekomendasi dadakan ini diadukan oleh siapa? Kapan, di mana dilakukan penyelidikan? Sama sekali tidak jelas. Sehingga kami lihat bahwa ini adalah perbuatan sistematis masih terstruktur oleh KPU Lanijaya dan Bawaslu Lanijaya untuk mengamankan paslon nomor 2 dan merugikan paslon nomor 1. Sehingga dengan tegas kami tim Jamis Tanus, kami ingin menarik seluruh kita punya personil dari dalam, dan kami tidak mau ikut pleno ini bersama pasangan nomor 3. Bahwa kami nyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh KPU cacat hukum, cacat moral, dan cacat prosedural. Dan sangat-sangat bertentangan dengan PKPU. Ini sangat tidak jelas prosesnya. Sehingga kami minta proses ini segera diambil alih oleh KPU Provinsi untuk melakukan pembenahan data mulai dari 39 distrik. Diperiksa secara kolektif. Karena ini sudah jelas-jelas skenario. Akibat dari perbuatan ini memancing situasi masyarakat berduduk 1 minggu, berjam-jam, berhari-hari di luar sini. Tidak pernah pleno. Tidak lakukan pleno. Tidak pernah lakukan pleno. Itu akibat dari tanggal 7 itu sebenarnya pleno lanjut, tapi dengan perbuatan seperti ini kita tolak, kita batasi, dan sampai masa datang untuk melakukan mengacaukan situasi di sini, sehingga selama 4 hari tidak melaksanakan pleno dan lanjut prosesnya kalau kayak begini. Dan kami minta segera KPU Provinsi mengambil alih proses yang terjadi, dan apapun yang dilakukan oleh KPU hari ini menjadi catatan pelanggaran kode etik yang dilakukan secara sadar dan dilakukan di depan kita semua.
Sehingga kami minta kepada pihak keamanan, Bapak Irwasda dan seluruh anggota yang ada, tolong batalkan pleno. Batalkan pleno. Minta batalkan. Batalkan pleno karena ini akan memancing amarah masyarakat. Ya. Kita sudah tahu letak kemenangannya ada di siapa. Kalau mereka merasa dirugikan, kan tidak ada forum kejadian khusus tingkat distrik. Kalau mereka mengajukan keberatan di tingkat Bawaslu, ada prosedurnya. KPU hanya hari ini dia punya tugas mengeluarkan kejadian khusus dan pihak 02 silakan mencatat kejadian-kejadian khusus dan silakan tempuh proses yang lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi. Itu mekanismenya yang kita lihat secara hukum, secara PKPU. Tetapi ini kan masa kewenangan KPU kok pergi obrak-abrik yang namanya kewenangan TPS? Apakah Anda sebagai KPPS? Apakah Anda sebagai PPD? Tidak bisa seperti begitu. Prosesnya sudah bertahap, sudah berlanjut. Sehingga kewenangan Anda hari ini diatur dalam Undang-Undang tadi nomor 18 tahun 2004 pasal 30 melakukan perbaikan suara, perbaikan dengan pencocokan suara. Pencocokan suara didasarkan kepada apa? Bukan papan pleno, tetapi kepada C hasil disandingkan dan D hasil. Itu poinnya. Tapi prosesnya tidak jalan seperti begitu. Sehingga kami minta pleno kabupaten dibatalkan, sedangkan provinsi dibatalkan dilanjutkan. Dibatalkan sama-sama dibatalkan. Bapak izin, kami mengerti Saya aturan, jujur, kami paham proses. Saya mau kasih Ya. tadi.